Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot. Em, Hari ini saya mau reading kisah cinta dari Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Juga tentang finansial atau keuangan untuk Januari, Februari, juga Maret tahun 2022. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Gemini, apa kabar? Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Oke, kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. So ini energinya bisa bergeser lebih cepat, sudah terjadi, atau bergeser lebih lambat. Bisa vice versa, tidak resonate untuk semua. Kita mulai dari finansial atau keuangan, ya. Darling angels, please clarify, please clarify. Energi dari Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk finansial di bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, saya akan tebar 3 deck. Ada Januari, Februari, dan Maret. Oke, dan ada bottom of the deck. The three di sini, Januari, Februari ada homes. Oke, Maret ada the case, bottom of the deck. Oke, the sun energy. Semuanya akan clear and clean, terlihat jelas. Mungkin kamu punya masalah secara finansial, itu mungkin beberapa. Kalau bisnis di tahun 2021 cukup, perjuangannya cukup berdarah-darah. Kalau yang pekerja, mungkin pekerjaannya overload, kamu sampai nggak punya waktu untuk me time, holiday, ditambah dengan adanya pembatasan mobilitas, jadinya semakin buat stres, ya, semakin buat pressure dalam diri kamu, ya. Waktu relax itu malah menjadi waktu yang frustasi, karena gini, kayak apa ya, harusnya waktunya untuk liburan gitu, untuk refreshing, tapi itu nggak dapet gitu. Dan ini sangat mempengaruhi performance dalam bekerja, karena apalagi yang bisnis butuh refresh, karena tekanannya terlalu tinggi sekali, pressure-nya itu sampai mungkin beberapa kena mental, ya. Jadi kayak depresi gitu loh, nggak bisa punya waktu untuk diri sendiri, setidaknya hanya untuk nikmatin udara segar sendiri gitu loh, karena selalu ada perintilan pekerjaan gitu. Karena di sini kelihatan tentang pertumbuhan, ya,
dan juga ada The Sun. The Sun ini melambangkan pemulihan, ucapan syukur ya, ucapan syukur untuk semua hal dalam kehidupan, bad or good situation. Semuanya akan perlahan-lahan kembali pulih, akan kembali pada sedia kala. Jadi mungkin di 2022 lebih relax di awal ya, lebih relax karena finally kamu lebih bisa bekerja sesuai waktu jam kerja, nggak overload, nggak overtime, nggak burn out gitu loh. Mungkin banyak dari Gemini yang ngerasa burn out dengan pekerjaannya sampai depressed gitu loh, sampai akhirnya sangat sensitif gitu loh. Lebih sering negative thinking karena memang stresnya tidak tersalurkan gitu loh, emosi, bad situation, dia kayak ngerasa kayak nggak ada yang paham dengan dirinya karena terlalu banyak tanggung jawab, terlalu overload dengan pekerjaan, akhirnya burn out and then stress. Okay? So ini tentang pemulihan. The Sun itu biasanya juga tentang pemulihan, relaxing. Semuanya akhirnya clear and clean, terlihat jelas. Kita mulai Januari, di sini ada The Tree. Kenapa tadi intronya panjang sekali tentang Gemini? Karena memang The Tree ini tentang pertumbuhan. Apapun yang membawa kita pada pendewasaan diri, membuat kita bertumbuh, selalu ada tekanan untuk memaksa kita untuk bertumbuh gitu loh. Contoh, kalau kamu yang sering tanam tanaman itu, pasti setiap pagi pas siram tanaman, pasti ada yang kuning atau ada parasit, dibersihkan, diambil yang kuning-kuning, dahan yang kuning-kuning yang akan nanti jadi busuk, yang sudah busuk, yang menghambat pertumbuhan tanaman yang kalian tanam, pasti akan dipotong, dipangkas. Proses pangkas, potong, bersihkan itu adalah proses yang menyakitkan, tetapi tujuannya untuk pertumbuhan. Nah, itu yang digunakan the universe untuk mendewasakan kita. Banyak orang didewasakan jiwanya, dirinya, energinya, lebih dewasa, lebih grounded untuk bisa lebih bertumbuh itu dengan cara banyak hal. Ada dari masalah, ada dari proses kehilangan, ada dari proses penolakan, berbagai banyak cara gitu loh. Nah, salah satu dari Gemini ini kayak kita reading tentang finance atau tentang keuangan. Di sini banyak sekali tanggung jawab, pressure yang kamu emban selama kamu bekerja, dan ternyata itu buat kamu burn out, tapi pada akhirnya kamu berhasil bertumbuh. Karir kamu bertumbuh, meningkat cukup pesat di sini. Dan sangat berakar. So, mungkin kamu di tempat kamu bekerja, kamu dipercaya. Ya, next untuk Januari ada proses peningkatan karir, jenjang level ya, jabatan, manajemen ya. Dan ini terjadi karena appreciate dari perusahaan tempat kamu bekerja atau instansi tempat kamu bekerja. Kalaupun kamu bisnis, ini adalah appreciate dari konsumen kamu, dari market kamu, karena kamu selama ini setia. So, akhirnya produk kamu itu dicintai oleh banyak orang karena teruji gitu loh, dari efisiensi, efektivitas produk kamu itu, ataupun bisnis kamu gitu loh. Jadi kamu bisa lebih dipercaya dan kamu nggak harus nonjolin performance kamu, semua performance kamu, quality kamu, value kamu udah teruji, udah terasa, udah terlihat terang benderang, the sun energy. Jadi kalau orang bicara tentang produk kamu atau tentang bisnis yang kamu tawarkan, itu nggak harus ditanya lagi karena udah jelas tentang performance-nya, bisa dipercaya juga, value-nya juga oke. Oke, di sini. Saya ngerasa kayak apa ya, itulah proses gitu yang nggak mudah dan akhirnya kamu bisa dapat kayak appreciate gitu. Oke, so ini ada pertumbuhan. Hati-hati dengan beberapa masalah ya yang kecil tapi akhirnya meledak jadi besar. The Tree ini juga kadang-kadang on state gitu loh, kayak kita didewasakan seketika gitu dengan masalah yang tiba-tiba beruntun datang. Nah, kayak gitu. Jadi harus lebih hati-hati untuk
ngambil keputusan, terutama yang dapat tanggung jawab atau mengemban decision maker di tempat dia bekerja atau di bisnisnya dia. Kalau kamu yang main saham ini cukup meningkat, cukup pesat ya. Pelan-pelan tapi naiknya tajam gitu. Gimana dong? Ya oke, cepat beli lagi supaya bisa lebih untung banyak. Cuan, cuan, cuan. Oke. Kita pergi sekarang di Februari. Di sini ada homes. Entah kenapa dari beberapa sign dari kemarin ya, dari 12 sign, semua di Februari itu semuanya berkabut. Ya, jadi kayak mungkin kurva COVID meningkat, I don't know, tapi kayak tiba-tiba semuanya chaos gitu, tiba-tiba terjadi gitu loh. Di sini juga tiba-tiba kamu dirumahkan lagi, maksudnya bekerja dari rumah, work from home kembali di sini. Oke, okay. See, Februari, mungkin karena ini cluster Nataru ya, gitu. Dari kemarin ya di Aquarius, di beberapa sign ya, 12 sign itu di Februarinya ada situasi chaos. So di sini rumah homes ya, bekerja lagi dari rumah. Tapi ini buat kamu happy ya, karena sudah lebih relax, uh, lebih dekat dengan keluarga. Jadi pekerjaan yang bekerja ini semua bekerja dari rumah, work from home. Kalaupun bisnis ini juga bisnisnya beberapa bisnis properti, bisa tentang properti yang bertumbuh ya, jadi ya pelan-pelan bergerak juga bisnisnya. Kalau yang bisnis di luar dari properti mungkin bekerja juga dari rumah, handling juga dari rumah. Beberapa gerai yang kamu punya ya, mungkin kamu punya gerai atau punya kafe, beberapa dipindahkan ke rumah gitu loh, jadi proses produksinya dari rumah. Dan ini ternyata lebih bertumbuh gitu dengan modal yang gak terlalu besar. So, saya lebih ngeliat di Februari ini semuanya dari rumah, makanya saya bilang mungkin ini kurva dari uh, pandemi kita naik lagi gitu, jadi ada pembatasan. Oke, okay? So di sini homes, family, bisa bisnis keluarga bersama di awal di sini mulai di Februari. Oke, yang bisnis properti cukup lumayan ya bergerak. Oke, next kita lihat di Maret. Di sini ada the case ya, kunci. Kamu tahu, kamu yang jadi decision maker untuk setiap keputusan yang diambil di tempat kamu bekerja. Mungkin kamu leader dari perusahaan tempat kamu bekerja atau di instansi tempat kamu bekerja. Bisa juga ini tentang bisnis yang harus di apa ya, ini kayak kuncinya. Kamu tahu caranya untuk mengembangkan bisnis kamu kembali atau membuat bisnis kamu lebih performance-nya lebih oke lagi. Kamu tahu caranya. Hanya ini belum dilakukan. Ini kalau yang bisnis ini dia belum lakukan, dia masih mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan, tapi dia tahu caranya di sini. Oke, so jangan berpikir terlalu lama untuk ngambil keputusan karena semuanya terlihat jelas ya, the sun energy. Ini tentang pemulihan, tapi untuk Februari jangan pernah ambil resiko. Ambil resikonya di bulan Maret aja. Kalau yang punya bisnis, kalau yang punya saham ya investasi saham. Ini lebih ke kamu tahu kapan harus jual, kapan harus beli. Karena ini posisinya untungnya lumayan besar, sudah selisihnya udah jauh. Jadi mungkin waktunya ngegunting. Apa tuh? Waktunya jual gitu loh, karena ya kita sampai Maret aja ya, kita belum lihat April ya. Jadi ini waktunya untuk panen aja cuannya gitu loh. Jangan terlalu resikonya, maksudnya jangan terlalu maruk. Ini udah pas banget, cepat ambil keuntungan karena yang jelas-jelas terlihat ini Januari, Februari, Maret. Oke.
Oke. So, ini cukup bagus untuk Gemini seperti itu. Kuncinya sih satu sih, Gemini ini dia terlepas dari pressure. Oke, dari stres dia. Gitu. Apalagi di Januari. Oke. Jadi udah nggak tegang-tegang lagi, nggak emosian lagi, nggak stres. Lumayan renggang gitu loh. Karena ternyata 2021 cukup berat untuk kamu. Oke. Udah itu aja. Teamwork. Teamwork. Oke. Oke. Oh ya, beberapa mungkin harus ada persiapan setelah Maret ini, ada sesuatu yang agak lumayan sedih ya. Oke. Banyaklah waktu dengan family homes di sini karena ada beberapa yang akan, ya udahlah, saya nggak mau lihat lagi. Oke. So, Gemini itu energi untuk finansial kamu. Mudah-mudahan lebih nyaman. Terasa nyaman banget itu di Januari soalnya. Kayak ngerasa bebas dari tekanan. Oke. Sekarang kita pergi ke kisah cinta. Kisah cintanya Gemini untuk Januari, Februari, dan Maret 2022. Nggak rasa ya, tiba-tiba udah 2022 aja. Cepet banget. My darling angels, please clarify Gemini. Kisah cinta Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Gemini Sun, Gemini Moon, Gemini Rising, Gemini Venus. Please clarify, please clarify. Energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Kita mulai Januari, the strength energy. Four of Pentacles. Energi dari the Emperor, Three of Swords, High Priestess. Energi dari Page of Pentacles. Energi dari ini Februari, Two of Pentacles, Ace of Swords, Knight of Pentacles, Knight of Wands. Energi dari Nine of Wands. Energi dari Three of Pentacles, the Death energy. Dan kita ke Maret, Three of Wands, Ace of Pentacles, King of Cups, Nine of Cups, King of Swords. Oke, Knight of Swords. Bottom of the deck, the Devil energy. Oke, so burn out. Devil energy Capricorn, kamu bisa dealing dengan Capricorn, mungkin terasa nggak nyaman mulai di Desember, udah ngerasa nggak enak ya. Oke, Desember akhir. Toxic behavior, overreaction, ini Januari. Broken heart. Beberapa addiction, seks, drugs, alkohol mungkin pengaruh, makanya situasinya toxic. Apa terlalu addiction dengan seseorang atau sesuatu sehingga mempengaruhi interaksi kamu sama pasangan kamu. Ada kekerasan verbal atau tindakan, atau mengakhiri hubungan karena amarah yang sulit dikendalikan. Kamu stressful banget ya di Januari. Oke. Banyak meditasi, banyak puasa. Kalau kita terlalu takut akan hari esok, ini stresnya karena hari esok. Orang kebanyakan kalau broken heart itu, dia tuh
kenapa bikin dia broken heart parah? Karena dia mikir gimana besoknya tanpa pasangan dia. Itu kan gitu kan. Kalau misalnya nggak ada kepikiran tentang masa depan, ya dia mikir hari ini gitu loh. Ini kan karena dia feel energi kayak overreaction, overthinking, semuanya berlebihan. Sih. Gitu. Ya memang wajar kalau ada yang takut akan masa depan, itu wajar sekali. Cuma lebih biar bisa jangan terlalu dikuasai ketakutan, lebih bagus meditasi, berpuasa, jadi kita bisa lebih dekat dengan pencipta kita gitu loh, ngerasa kayak kita nggak sendiri, ada energi higher, energi yang lebih tinggi yang buat kita lebih nyaman, dan akhirnya kita ngerasa kita nggak jalani hidup sendiri. Oke, ini kamu akhiri dengan kasar hubungannya, atau kamu diakhiri hubungannya dengan kasar ya. Jadi ini ada situasi yang gak nyaman banget di bulan Januari. Lonely di sini. Ada perbedaan culture, education, religious, pola asuh, latar belakang keluarga, perspektif pemikiran ini berbeda sekali. So, loneliness yang berkepanjangan. Oke. Oh ya, oke. Ini ya, lonely. Oke. Saran untuk yang sering lonely, coba pergi ke rumah anak yatim. Lihat mereka bisa ketawa untuk hal-hal yang sederhana. Mereka punya good vibes banget, itu nyaman banget. Oke. Eh, ya, sisanya kalau kamu ngerasa banyak beda, belajar untuk lebih banyak kompromis. Ya, lebih berkompromi, nggak usah terlalu saklek, nggak usah terlalu perfeksionis. Semuanya berproses. Oke. Dengerin aja perbedaannya, terus ya mulai cari tahu win-win solution yang bisa diambil. Oke, karena di sini walaupun bersama tapi karena berbeda jadi lonely gitu loh, jadi ngerasa sendiri gitu, kayak beda aja nih pasangan gue. Nah, kayak gitu. Oke. And di sini ada star in the sky, energi dari Aquarius. Oke, beberapa mungkin dealing dengan Aquarius. Harapan, mimpi, cita-cita untuk bisa mungkin menikah atau punya anak, atau uh, pemulihan hubungan, kembali bersama dengan pasangan, rujuk lagi, itu adalah harapan di bulan Maret. Terutama tentang pemulihan. Oke. So inilah harapan mimpi. Ini di bulan Maret. So kita lihat dulu energi kamu sama dia. Oke. Sebentar ya, saya pasang dulu handphone saya lowbat. Oke. Kamu bisa dealing dengan Capricorn, Leo, Aries, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Librans, Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Capricorn. Oke. Aquarius, Libra, Gemini. Kamu bisa dealing dengan sesama Gemini. Ini bisa energi saja. So, let's talk di Januari. Ini dia. The strength energy. Apa yang kita lakukan kalau kita punya power? Apa yang kita lakukan kalau kita punya power? Ada dua kemungkinan. Kita akan protection orang lain yang lebih lemah dari kita karena kita punya kekuatan, atau kita menyalahgunakan kekuatan kita jadi kita bersikap arogan. Hanya dua itu kemungkinannya. Kita melindungi orang lain yang lebih lemah dari kita, atau kita menyakiti orang lain dengan power kita, overconfidence kita. See, the strength energy, the devil energy, overconfidence. Ya. See. Mungkin dalam hubungan kamu sangat mendominasi. Berusaha menaklukkan pasangan, terlalu pede, overconfidence. Jarang mendengarkan orang lain karena terlalu mendominasi.
Dan kamu cepat sekali ngambil keputusan ketika kamu merasa kamu tidak dicintai, ketika kamu merasa kamu tertolak, ketika kamu merasa kamu nggak, apa ya, kamu cepat ambil kesimpulan dan kamu cepat banget sakit hati, sensitif banget. Tersinggungan, oke, si Januari cukup seperti roller coaster dalam hidup kamu karena kamu terlalu dominasi ya, kayak kamu my way or highway, big ego di sini, harga diri, merasa punya power. I see. So di sini kamu broken heart, see, karena kamu ngerasa pasangan kamu nggak cinta sama kamu, menolak kamu untuk bersama dengan kamu. Nah itu tadi power ya, inner power kita itu ada dua aja kemungkinan. Kita protection orang yang lemah, atau kita fight ya, kita mendominasi, kita gunakan power kita untuk menyakiti orang lain. Arogansi jadinya, dominatif. Oke, diktator ya, kayak gitu. Nah itu karena dia merasa punya power. Oke. Itu aja kalau namanya power dalam diri kita. Oke. So, keputusan kamu adalah di sini kamu akhiri hubungan kamu dengan pasangan kamu. Dan kamu sakit hati. Bisa sepertinya dia mengakhiri hubungan dia dengan kamu, dia tolak cinta kamu. Dia buat hati kamu patah. Dan kamu terlihat kuat. Even di sini kamu tidak bicara. Ini tidak ada komunikasi. Jadi berantem, hap langsung pang, langsung putus gitu, berakhir hubungannya. Kayak kamu broken heart di sini. Padahal kamu udah berusaha untuk menaklukkan dia, tapi terlihat mendominasi. Kenapa saya bilang mendominasi? Dia mainkan peran Four of Pentacles. Kalian sering banget berdebat, kalian sering banget berbeda sih. Gimana tuh kalau berbeda, berdebat terus, and then di sini kamu seperti overpower. Kamu ngerasa kayak kamu yang harus ngambil keputusan, overpower gitu loh. Dan pasangan kamu ini diam, dia posesif dengan keputusan dia. Dia sudah ngambil keputusan, tapi karena berbeda sama kamu, dia diam. Yang dia lakukan adalah di sini High Priestess, Pisces. Ya, kamu bisa dealing dengan Pisces. Dia gunakan intuisi dia untuk meninggalkan kamu. Dalam diam, mungkin kamu akan lihat perubahan dia. Dia tidak mau lagi komunikasi sama kamu. Dia tidak lagi mau terlalu dekat dengan kamu, lebih jaga jarak. Atau mungkin kamu ngerasa diabaikan, dicuekin. Itu cara dia untuk reaction atas power yang kamu miliki, terlalu mendominasi. Okay, you have a big ego. See, the strength energy, the Emperor energy, Aries di sini, Leo. Ini powerful. Kamu ngerasa kamu lebih punya power, kamu punya mungkin finansial, kamu lebih oke, kamu punya jabatan, jadi kamu push orang lain yang menurut kamu nggak punya power. Tapi pasangan kamu nggak balas kamu, dia diam aja, dia ngerasa dia nggak didengarkan, dia ngerasa nggak punya eksistensi di hadapan kamu. So tapi dia jalanin apa yang menurut dia oke, dia nyaman. So kalian kayak bisa jalur gitu loh. Yang satu belok kanan, yang satu belok kiri. Okay. Dan di sini ada the Emperor energy. So my way or highway. Sini kamu keras banget. Kamu nggak mau dengerin orang lain. And then pasangan kamu diam aja. Tapi dia seperti dia pelajari kamu dan dia mulai ragu, juggling di sini. Jadi dia tarik lagi komitmen dia sama kamu. Dia ngerasa kayak dia nggak nyaman sama kamu. Bukan hubungan yang kayak gini yang dia mau. Dia ingin hubungan yang balance di sini. So kayak sama kamu tuh ngerasa kayak ini kayak
hubungan antara atasan dan bawahan, dan kamu terlalu over confidence, terlalu arogan. Di sini terlihat sombong. Dan dia ngerasa ninggalin kamu begitu aja, ngecampakin kamu begitu aja adalah cara terbaik untuk menyakiti kamu, supaya kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan tentang bagaimana tidak diakui. Nah, itu dia. High Priestess di sini. Dia punya pilihan lain. Dalam diam dia memilih yang lain yang membuat dia nyaman untuk komitmen dia, yang sudah dia tarik dari kamu. See? Hindari kata kesempurnaan. Nobody is perfect. Tapi kamu sangat perfeksionis. Itulah bahayanya ketika overconfidence. See, the devil energy. Energi toxic. Ini sudah terjadi di waktu bergeser ke belakang. Jadi 2021 adalah masa di mana sebenarnya kalian bisa saling bersepakat untuk mencari win-win solution. Sebenarnya kamu bisa lebih berkompromi dengan dia, dengan keputusan yang win-win solution. Tidak tentang my way or highway, tapi tentang bagaimana hubungan ini bisa bertahan, bertumbuh menua bersama untuk saling mengenal dengan kemenangan bersama. But di sini kamu lebih mementingkan ego kamu. Arogansi dominatif di sini. Oke, ini bisa vice versa, yes. The devil energy, overconfidence gitu loh. Gimana coba kalau lihat orang yang full power and then overconfidence. Si kamu kayak diktator gitu loh, kayak pemimpin di keluarga kamu, karena kita reading tentang kisah cinta, so kayak kamu ngerasa kayak mendengarkan pasangan kamu tuh nggak penting banget. Akhirnya kalian pecah kongsi gitu loh. Jadi dia ke kanan, kamu ke kiri, karena dia nggak pernah nyaman dengan keputusan yang kamu buat. See, the devil energy, hati-hati, ini energi kemarahan kamu, ledakan kamu. Stop playing victim, stop playing victim. Dia memang campakin kamu, ditinggalin kamu gitu aja. And then kalau kamu tanya, ada ke tripartite relation di sini, dan kamu marah, kecewa karena dia berikan kamu, karena dia berikan komitmen dia pada orang lain, dia menarik komitmen dia tidak pada kamu, pada orang lain. Sih di sini kamu marah, sakit hati kamu. Beberapa dia sudah berjanji untuk bisa kasih kamu pernikahan, komitmen, tapi dia menarik kembali komitmen dia karena dia ngerasa nggak nyaman sama kamu. Karena ini bukan hubungan yang balance. Apalagi kalau kamu dealing dengan Leo, Aries, Pisces, Capricorn. Kalau Leo, Aries, mereka divine masculine. Pisces, Capricorn, mereka divine feminine. Orang-orang yang ingin berekspresi tanpa batas, tapi ya win-win solution sebenarnya ini jalan keluarnya. Harusnya lebih berkompromi, tapi kamu tidak melakukan hal itu gitu loh. So ini tentang pendewasaan diri. Next lagi kita pergi ke Februari. Di sini ada Two of Pentacles, ada Nine of Wands. Juggling, bingung, takut, panik, cemas berlebihan. Kamu bingung dengan situasi di mana pasangan kamu datang, masuk, keluar, kemudian putus komunikasi. Datang, on off dalam hubungan, kemudian putus komunikasi. Jadi jadi seseorang yang seperti tidak berkomitmen sama kamu. Yes, dia punya tripartite relation, kebenarannya yes. Di sini ada Ace of Swords, Three of Pentacles. So dia punya tripartite relation, yes. Ini kebenarannya. Speak up di sini. Bulan Februari pasangan kamu speak up dengan kamu, terutama dengan Libra, Gemini, Aquarius. Speak up di sini. Setelah lama diam, and then dia pergi lagi. Jadi kamu dibikin kayak layangan kusut, ya. So dia pergi lagi, and then kalian tidak ada komunikasi, terlalu banyak perubahan dalam hubungan yang lama-lama, seperti tidak berkomitmen, yang lama-lama terlihat kamu merasa dipermainkan karena dia terlalu banyak berubah. Seperti dia memberi kamu janji palsu, seperti dia memberi kamu komitmen
yang tidak pasti. Tapi bukan komitmen ya. Kalau komitmen artinya ya komitmen gitu. Dia seperti mempermainkan kamu di sini. Knight of Wands ini dia nggak suka di pressure. Kalau dia di pressure kayak dia ditekan gitu, di push, dia nggak suka, dia akan lari dari masalah. Kenapa? Dia sangat seperti mengenal kamu, kebenaran tentang kamu tuh dia tahu banget. Jadi kayak dia cuma datang pergi, jadinya kesannya dia nggak punya uh, tanggung jawab atau dia tidak komitmen sama kamu. Kamu bingung dengan sikap dia, kamu takut dia benar-benar meninggalkan kamu. Kamu ngerasa dia banyak berubah. Di sini Five of Pentacles. Kamu ngerasa dia begitu banyak berubah. Karena di Februari kamu masih menunggu dia kembali. And then setelah dia datang, dia pergi lagi, nggak ada lagi komunikasi di antara kalian. Lose contact. Okay. Tripartite relation, yes. Dia fokus sekali dengan tripartite relation-nya dia. Dia sudah banyak berubah. Oke. Kita pergi di bulan Maret. Di sini kamu menyerah dengan harapan kamu. Sudah tidak lagi mau menunggu dia, tidak lagi mau berharap tentang dia. Kamu sudah tidak mau lagi berharap di sini. Kamu sudah tidak mau lagi bermimpi untuk hubungan kamu akan rujuk atau baik-baik lagi kembali, enggak. Kamu udah pasrah. Dia mau kembali, ayo jalani bersama. Dia nggak mau kembali, kamu nggak akan berjuang untuk dapetin dia lagi. Oke. Dan di sini ada Ace of Pentacles, King of Swords. So dia speak up di sini tentang komitmen dia sama kamu. Dia bicara lagi tentang komitmen dia sama kamu, tentang hubungan kalian di masa depan. Seolah-olah tidak terjadi masalah. Dan akhirnya buat kamu baper di sini. Tapi kamu punya big ego, please put your ego. Buat lagi hubungan yang baru dengan hubungan yang adil. Itu lebih baik untuk bisa punya hubungan sama dia di masa depan. Apalagi kalau kamu dealing dengan Librans. Hubungan yang harmonis, hubungan yang adil, balance, itu penting banget buat dia. It's not about ego. Put your ego. Okay? Kurangi drama power, ya, drama powerful, ya, drama kekuatan tentang siapa kamu, ya, dalam hubungan. Bukan siapa tentang siapa, tapi tentang bagaimana kompromi, win-win solution, kemenangan bersama. Okay, so di sini ada energi dari Star in the Sky. Dia kembali pulihkan hubungan di bulan Maret. Ada Cancer di sini, Aquarius di sini, Librans di sini, Pisces, Cancer, Scorpio. So it's a good news untuk bulan Maret. Karena dia kembali untuk pulihkan hubungan di sini. Okay, I see. Don't trust him too much or trust her too much. You know what? Dia akan tinggalin kamu sendiri lagi. Okay? Seperti dia datang balas dendam juga sama kamu. So ini hati-hati sekali. Ini hubungan sangat toxic. I don't know ya. Kayak ini kayak gini. Hubungan kamu sama dia ini kayak hubungan di ring tinju. You know what? Siapa yang bonyok babak belur duluan itu ngerasa kayak puas banget. Tapi setelah disadari dua-duanya bonyok. Kalau ring tinju kan kayak gitu. Siapapun yang menang dua-duanya babak belur. So ambillah keputusan untuk menyelesaikan hubungan ini dengan cara yang sportif. Kalau ingin terus dengan situasi rujuk, rubahlah hubungan yang akan dibangun itu seperti apa, rubahlah.
Caranya adalah dengan hubungan yang balance. Take and give harus balance, saling harmonis. Oke. Itu poin pertama. Poin kedua di sini, ini saran ya dari saya. Put your ego. Kemenangan ego bukan kemenangan yang bersinar. Kemenangan ego hanya kemenangan kemenangan seorang kemenangan yang fana kalau menurut saya. Kemenangan diri sendiri. Oke, so dia kembali di Maret, yes, dan dia berusaha meyakinkan kamu bahwa hubungan kalian layak untuk diperjuangkan, tapi yes, ini tidak akan stabil ketika kalau kamu masih menempatkan ego, ketika kamu masih bersikap drama, playing victim. Mulailah dengan cara yang balance, cara yang benar, dengan cara yang seimbang dalam hubungan. Renewal, perbaharui semuanya. Mulailah untuk memberlakukan hukum keseimbangan di hubungan kamu sama dia, ya. Oke. Karena di sini kamu bakalan ditinggal lagi. Oke. So kita lihat ini clue untuk kamu dari Chakra Wisdom. Kisi-kisi untuk Gemini tentang frekuensi, untuk bertahan di frekuensi positif, higher frekuensi atau high vibes. Sorry ya, saya cekukan. Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus. Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Gemini, di bulan Januari, wisdom, bijaksana. Nah kan, put your ego, bijaksanalah. Control your emotion. Stop playing victim. Bersikaplah bijaksana. Mulailah dengan tindakan yang bijaksana. Tapi bijaksana ini level kelasnya itu di atas pendewasaan diri. Ini level-levelnya. Jadi level setelah pendewasaan diri baru kebijaksanaan. Tidak ada yang bijaksana tanpa pendewasaan. Nggak bisa loncat tangganya, nggak ada instan. Dalam pertumbuhan spiritual, pertumbuhan diri itu nggak ada yang instan. Ya, jadi kalau mau bijaksana berarti harus dewasa dulu. Gimana caranya dewasa? Ya, kendalikan semua hal-hal negatif yang harusnya bisa dikendalikan. Terutama tubuh yang buas, tubuh yang liar. Oke. Ambillah tindakan dengan bijaksana. Melihat dengan cara yang menyeluruh. Kemenangan bagi semua, bukan tentang kemenangan ego kamu aja. Oke, ini bisa vice versa. Di sini ada creation. Lakukan segala cara untuk memberi spirit kembali hubungan yang dingin, hubungan yang jenuh. Gunakan segala cara, segala daya untuk mempertahankan pasangan kamu. Dia sudah tinggalkan kamu, campakkan kamu, tapi dia balik lagi. Kenapa? Dia belum mengambil keputusan yang benar-benar bulat atau sungguh-sungguh meninggalkan kamu. Hanya dia datang lagi, ternyata kamu belum berubah, akhirnya dia pergi lagi. Kenapa? Itu tadi hubungan yang balance, hubungan yang sehat. Dia masih menginginkan kamu, hanya dia tidak suka dengan individuality kamu, diri kamu. Kok saya kan jadi nggak boleh berubah, saya kan harus original diri saya, Nona Pastel. No, it's not about your originally, bukan. Ini tentang ego kamu, pride kamu, dominatif kamu, power kamu yang kamu salah gunakan. Jadi kamu terlalu keras, kamu tidak mau mendengarkan orang lain. Itu dia bolak-balik gitu loh. Knight of Wands di sini. Dia lihat kamu belum berubah, the death energy gitu loh. Dia masih ngerasa kamu nggak berubah, sementara dia ingin ada perubahan, transformasi dalam hubungan kamu sama dia. So dia masih inginkan kamu, hanya dia tidak
tidak nyaman dengan individuality kamu, di bad side kamu. Oke, insecurity ini untuk Maret. Kamu udah nggak percaya lagi sama dia, kamu sudah tidak mau berharap sama dia. So di sini insecurity tentang ketakutan kamu karena kamu sering gagal, kamu sering dicampakkan. Tripartite relation menjadi pemenang selalu dalam hubungan kamu sama dia, sama siapapun yang dealing sama kamu. Jadi pasangan kamu ini suka di tikung sama tripartite relation. So, dan kali ini untuk kali kesekian kamu tertikung oleh tripartite relation. Tapi dia kembali sama kamu karena dia ingin the chariot energy, dia ingin kembali sama kamu, kembali memulihkan hubungan sama kamu, tapi kamu udah nggak percaya lagi sama dia. So ini tentang pemulihan harapan yang bisa saja termanifest dengan cara yang benar-benar harus berubah dari hubungan yang toksik menjadi hubungan yang dewasa, yang bijaksana dari dua belah pihak. So insecure di sini kamu nggak percaya sama dia. Belajar untuk percaya. Setidaknya untuk memulihkan situasi. Oke. Dan uji semua kebenaran yang dia ucapkan di sini karena dia sungguh-sungguh meyakinkan kamu kalau dia mau balik lagi sama kamu, rujuk sama kamu. So uji dia tentang kesungguhan dia, tapi dengan cara yang sehat. Oke. Ya mungkin insecure karena kamu gak percaya lagi sama dia. Kamu gak usah percaya sama dia. Kamu uji aja semuanya, tapi dengan cara yang sehat. Bottom of the deck acceptance, kamu nggak izinkan untuk kembali rujuk. So, tidak ada rujuk. Kamu nggak izinkan untuk kembali rujuk. Kamu masih tertinggal di momen dimana dia campakkan kamu, terutama di bulan Januari. Oke? Jadi kalau kamu nggak terima dia, acceptance di sini, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi, mulai babak baru, lembaran baru, new era, new beginning. Itu nggak akan pernah terjadi. Kamu nggak akan pernah lihat dia berubah atau membuktikan semua kesungguhan dia tentang komitmen dia sama kamu. So makanya saya bilang nanti bulan setelah Maret kamu bakalan single. Karena kamu gak mampu memaafkan orang lain. Nah itu lagi ciri-ciri kesombongan diri. Sorry ya, saya tidak judgmental. Tapi ini memang kamu juga bisa harus belajar dari hubungan kamu sama pasangan kamu. Karena kamu sering banget ditikung. Pasangan kamu, beberapa kamu akhiri. Hubungan kamu gagal karena pasangan kamu pergi sama orang lain. Kenapa dia tidak pertahankan kamu? Kenapa? Coba kamu reflection lagi sama diri kamu. Apa yang salah? Karena kamu sering ditinggal sama pasangan kamu. Insecure di sini. Ini bukan kali pertama loh. Sering banget terjadi. Coba yang perfeksionis dikurang-kurangi. Gak ada yang sempurna. Oke. Egonya ini loh. Dignity. Pride nih. Agak-agak susah ditanggalkan. So ini bisa vice versa, tentu bisa. Kita lihat ini saran dari Oracle Wisdom. Gemini, kisah cinta Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Gemini, develop stronger concentration. Oke. Kekuatan yang berfokus atau berkonsentrasi, membangun kekuatan dengan fokus. Ya, konsentrasi pada kekuatan. Itu tadi, jadi kekuatan kamu adalah bumerang untuk kamu. Karena itu tadi, ada dua kemungkinan aja kita punya power. Kita protection orang yang lebih lemah dari kita, karena kita punya kekuatan. Atau kita arogansi, atau kita menekan orang lain dengan kekuatan kita, dengan arogansi kita, dominasi kita. Hanya itu aja, kemungkinannya hanya dua kalau kita punya power.
Dan itu keputusan, mau jadi orang yang arogan atau jadi pelindung bagi orang yang lebih lemah. Makanya di sini butuh kebijaksanaan. Fokuslah pada kekuatan untuk memanfaatkan kekuatan itu menjadi sesuatu yang buat kamu bahagia dan juga orang lain bahagia untuk kebaikan bersama. Bangunlah kekuatan untuk berkonsentrasi. Fokus. Jadi kalau kita punya kekuatan, fokusnya apa nih? Mau menggunakan kekuatan itu untuk apa? Untuk kemenangan diri sendiri atau untuk kemenangan bersama? Fokus aja di situ. Gitu. Jangan untuk hal-hal yang menekan, agresif, arogansi, playing victim. Itu kan jadi drama ya. Itu kan lahirnya semuanya dari ego ya. Gitu. Ego perlu. Catatan penting, ego perlu. Kalau nggak ada ego, kita bagai cacing tanpa tulang. Tapi portionnya, tempat egonya itu jangan salah letak. Oke, so di sini fokus untuk membangun konsentrasi, kekuatan konsentrasi harus fokus. Kalau memang hubungannya mau diselamatkan, harus saling mendengarkan, lebih berkompromi dengan pasangan, bisa bicara dari hati ke hati, membangun hubungan yang harmonis ya, untuk kemenangan dua pihak. Di sini ada praktis positivity. Lakukan tindakan-tindakan positif. Oke, itu tadi individuality ya. Jadi karakter kita gitu loh, diri kita. Ini bukan tentang merubah individu kamu dengan tidak jadi original, bukan. Tapi ada ternyata parasit-parasit dalam diri kamu, yaitu ego kamu yang berlebihan, tidak sesuai penempatannya, pride kamu, kekuatan kamu yang kamu salah gunakan mendominasi. Itu kayak parasit dalam diri kita yang harus kita pangkas dengan kesadaran konsentrasi kita. Oke? Gunakan tindakan positif. Gunakan tindakan positif untuk memecahkan situasi lonely, kesepian, dingin dalam hubungan. Di sini ada break addiction. Nah kan, addiction dengan power. Maunya didengarkan. My way or highway. Ini addiction. Ya, ketika kamu berhenti untuk tidak lagi bergantung dengan pride kamu, addiction kamu ya. Beberapa ini kayak terlalu sombongnya itu kayak merasa dipuja-puji gitu loh. Ngerti gak sih? Haus akan pujian gitu loh. Itu jadi kayak sesuatu yang harus terjadi dalam hubungan kamu sama pasangan kamu. Ini gak balance. Apalagi kalau dealing dengan Librans, akan sangat sulit ya. Librans itu tentang harmoni. Dia gak boleh gak balance. So di sini ada seperti burung yang menetas dan dia akan terbang tinggi, bebas, merdeka. Berikan kebebasan kepada pasangan kamu untuk bagaimana dia berekspresi. Carilah kemenangan bersama. Ya, boleh powerful di luar ya, kalau punya jabatan atau punya jadi pemimpin di luar keluarga itu udah gitu loh. Tapi jangan dibawa ke rumah powerfulnya gitu loh. Jadi apa gitulah. Addiction di sini. Kamu sangat bergantung sebenarnya dengan pasangan kamu, tapi terlalu sombong untuk mengakui bahwa kamu membutuhkan dia. Oke. Terlalu sombong untuk kamu mengakui eksistensi dia. Betapa dia berarti dalam hidup kamu. Oke, so ya lepaskan semuanya, gak usah terikat dengan apapun. Berekspresilah seperti apa yang kamu inginkan, yang kamu harapkan. Di sini ada listen to your intuition. Dengarkanlah intuisi kamu. Kalau pikiran udah gak bisa dipercaya, hati udah galau banget, ikuti intuisi kamu. Karena intuisi kita terkoneksi dengan divine guidance kita, the universe, pencipta kita.
Oke, itu aja. Bisa vice versa. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.